lagi di Langkah Bicara bareng saya Dika. Kali ini saya mau membagikan lagi sedikit catatan perjalanan yang pernah saya lakukan beberapa waktu ke belakang. Dan rencananya kali ini saya mau membagikan catatan perjalanan ketika saya mendaki ke salah satu gunung yang ada di Pulau Kalimantan, yaitu Gunung Bukit Raya. Pada Januari tahun 2019 kemarin. Mungkin untuk teman-teman yang udah pernah gabung ke channel ini dan juga pernah nonton videonya, sedikit bertanya-tanya kenapa harus dibahas lagi mengenai video pendakian Bukit Raya ini, sementara di channel ini sendiri sudah ada 3 video yang membahas secara khusus mengenai pendakian Bukit Raya. Ternyata di kenyataannya masih ada teman-teman yang kurang puas dengan video tersebut dan meminta saya untuk membahas khusus mengenai biaya yang saya keluarkan. Mungkin agar teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai biaya untuk sampai ke Gunung Bukit Raya ini. Dan oleh sebab itu kali ini saya mau buat video yang memang dikhususkan untuk membahas dari segi anggaran, karena kebetulan juga untuk data anggaran ataupun waktu perjalanan masih saya simpan sampai hari ini. Jadi nggak ada salahnya buat saya bagi lagi ke teman-teman agar teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas juga. Mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung bisa nonton dulu 3 video sebelumnya agar lebih enak juga mengikuti pembahasan kali ini, atau mungkin bisa juga melihat dari cuplikan video yang sudah saya buat lebih singkat agar teman-teman bisa ada gambaran lah sedikitnya. Kita simak videonya berikut ini. Oke, teman-teman mungkin udah nonton barusan video singkat dari pendakian Bukit Raya ini. Mungkin buat teman-teman yang baru bisa komentar gimana tentang pendakian ke gunung tertinggi di Pulau Kalimantan ini. Dan kali ini kita masuk aja ke pembahasan mengenai estimasi biaya untuk sampai ke Gunung Bukit Raya via Desa Rantau Malam di Kalimantan Barat. Tapi sebelum itu saya mau menjelaskan lebih dulu bagian-bagian dari pembahasan kali ini yang akan saya sampaikan. Yang pertama, saya akan membahas pembahasan ini dari jumlah total biaya yang saya keluarkan lebih dulu. Mungkin teman-teman nanya kenapa harus dari awal, karena memang akan saya jelaskan konsep dari pendakian ini sendiri. Kemudian yang kedua, saya akan bahas mengenai keperluan pribadi yang saya keluarkan, yang digunakan khusus untuk keperluan saya, agar teman-teman bisa nantinya merubah dengan apa yang bisa teman-teman pilih agar lebih enak juga pembahasannya gitu. Terus yang ketiga, nanti akan saya gunakan untuk membahas mengenai pembiayaan yang diperlukan untuk kelompok. Mungkin itu bagian-bagiannya dan akan saya jelaskan secara berurutan. Oke, yang pertama kita masuk ke pembahasan mengenai jumlah total biaya yang saya keluarkan untuk pendakian ke Gunung Bukit Raya ini. Yang pertama, jumlah total biaya yang saya keluarkan untuk mendaki ke Gunung Bukit Raya ini adalah 7 juta pas. Ini biaya dari jumlah yang bisa dibilang cukup agak besar ini saya gunakan untuk
keperluan pribadi dan juga kelompok. Dan teman-teman perlu ketahui juga bahwa pendakian kali ini adalah pendakian yang saya dan teman-teman buat secara mandiri. Jadi kami nggak menggunakan jasa open trip ataupun kami menggunakan jasa guide dari orang Pontianak gitu yang mungkin pertama kali kami temui di situ. Jadi kami murni bikin sendiri dengan biaya yang kami hitung sendiri dengan perkiraan untuk digunakan untuk apa saja kami buat sendiri, dan pelaksanaannya memang lebih enak juga, lebih memuaskan, dan mungkin ini bisa jadi referensi untuk teman-teman kalau seandainya teman-teman mau datang ke sana bisa untuk membuat tripnya secara mandiri tanpa harus ikut open trip. Kemudian yang kedua saya akan ngebahas mengenai jumlah biaya yang saya gunakan untuk keperluan pribadi, dan kebetulan semua datanya masih ada di HP saya agar lebih enak dan juga lebih pas mengenai biaya-biayanya. Maka saya akan sambil melihat HP juga. Untuk keperluan pribadi sih yang saya gunakan waktu itu hanya untuk 3 keperluan. Yang pertama untuk tiket pesawat. Waktu itu saya menggunakan pesawat dari Bandung, pesawat Lion Air dengan biaya sekitar 1.290.000. Nah, biaya ini bisa teman-teman sesuaikan kalau seandainya teman-teman berangkat dari mana gitu. Mau kalau dari Jakarta teman-teman bisa menggunakan pesawat, emang lebih murah. Jadi pilihan gitu buat teman-teman. Kemudian waktu pulangnya saya dari Pontianak ke Bandung itu dapat tiket yang memang lebih murah, sekitar 950.000. Jadi karena kebetulan waktu itu sedang ada penyesuaian harga tiket, jadi sebelum naik masih harganya naik turun gitu, jadi belum pasti. Dan kemudian keperluan pribadi ini saya gunakan juga untuk keperluan tiket penerbangan dari Pontianak ke Kabupaten Sintang. Mungkin ada teman-teman yang kenapa sih harus pakai pesawat gitu, sementara ya teman-teman tahu sendiri kalau dari Pontianak ke Sintang ini bisa menggunakan mobil atau transportasi darat yang lebih murah. Nah, ini alasannya karena memang waktu itu saya naik bareng teman-teman yang punya waktu cukup sempit, kurang fleksibel. Jadi diputuskanlah untuk menghemat waktu kita pakai pesawat lagi lanjutan dari Bandara Supadio ke Sintang. Nah, untuk biayanya sendiri waktu itu kami dapat yang lumayan murah. Untuk berangkat kami dapat 616.000, itu udah dengan bagasi kalau nggak salah. Terus untuk pulang dari Sintang itu sekitar 450.000. Jadi lumayan untuk menghemat waktu. Tapi soal ini bisa jadi pilihan juga loh teman-teman. Teman-teman mau menggunakan opsi mana gitu, mau pakai darat atau mau udara seperti kami. Jadi ini sekedar informasi aja bahwa kalau seandainya teman-teman yang pengen naik ke Bukit Raya tapi punya waktu yang sempit, teman-teman bisa menggunakan pilihan pesawat ini. Ya, waktunya sendiri kurang lebih cuman kurang dari 1 jam perjalanan. Jadi ya lumayan lah untuk menghemat waktu, bisa lebih santai dulu di Sintang atau di Nangapino. Nah, kemudian untuk biaya lain saya gunakan untuk menyewa porter pribadi waktu itu. Dan kebetulan karena teman saya yang satu juga barangnya nggak begitu banyak, jadi akhirnya kita bagi 2 biaya porter yang kita sewa. Jadi lumayan irit juga gitu. Nah, untuk keperluan kelompok, karena tadi saya bilang bahwa pendakian ini adalah share cost, bentuknya mandiri. Jadi waktu itu disepakati saya bareng teman-teman untuk kalau bahasa Sundanya udunan dari teman-teman yang jumlahnya 4 orang termasuk saya ini, untuk mengumpulkan dana sekitar 3.150.000 per orang. Jadi 7 juta ini udah masuk ke anggaran ini juga gitu. 3.150.000 ini kami gunakan untuk semua jadi semua keperluan yang kita gunakan selama
pendakian atau perjalanan kita gunakan dari dana ini. Jadi dari 4 orang ini jumlahnya 12.600.000 ya, kita gunakan semua untuk keperluan kita, mulai dari makan, mulai dari transportasi, semuanya di handle dengan uang ini. Jadi sampai beres pun uang ini sebisa mungkin harus memang habis gitu, biar lebih enak juga. Waktu itu kami gunakan untuk beberapa anggaran gitu. Yang pertama untuk Simaksi yang memang diurus oleh teman saya sebelumnya, sebelum berangkat ya, sekitar 2 minggu sebelum berangkat kita udah ngurus Simaksi ini, kemudian ditransfer ke pihak Taman Nasional. Dan mungkin untuk lebih jelasnya teman-teman bisa nonton di video saya yang pertama, jumlah-jumlahnya ada di situ. Waktu itu karena kebetulan rencana mau berangkat 5 orang, jadi kami ngeluarin total sekitar 150.000 untuk 5 orang. Untuk jelasnya ya tadi bisa dilihat berapa ribunya gitu. Kemudian yang kedua, biaya dari 12.600.000 ini kami gunakan untuk menyewa mobil dari bandara ke Taman Nasional di Sintang, di kota Sintangnya. Kemudian melanjutkan lagi perjalanan ke Nangapino yang lumayan waktunya sekitar 2-3 jam lah. Jadi nyewa mobil itu sekitar 600.000. Kemudian yang ketiga, ini yang agak sedikit membengkak gitu di bagian makan dan juga logistik. Nah, makan ini artinya yang kami gunakan selama perjalanan ini, mulai dari di Pontianak, di istirahat di Pontianak sebelum menunggu penerbangan ke Sintang, terus di Sintang kita makan, di Nangapino ya belanja logistik untuk pendakian, karena memang di Nangapino ini sudah cukup komplit juga, dari pasar, pusat-pusat perbelanjaan yang untuk mendukung kegiatan pendakian kali ini. Waktu itu jumlah yang dikeluarkan untuk anggaran makan dan logistik ini kami mengeluarkan sekitar 2 juta, dimana logistiknya ya lumayan agak banyak karena untuk pendakian 6 hari 5 malam. Kemudian untuk penginapan di Nangapino waktu itu kami sewa 2 kamar. Untuk satu kamarnya kami bayar sekitar 150.000, jadi 2 kamar 300.000. Kemudian kami menyewa speedboat dari Nangapino ke Serawai, Kecamatan Serawai. Kami ini menyewa pas 3 juta. Nah ini ada teman-teman yang pernah komen katanya ada jalan yang bisa digunakan untuk ke Serawai ini selain menggunakan mobil. Cuman karena waktu itu saya disarankan oleh pihak Taman Nasional, terlebih kita datang dari Jawa yang belum pernah merasakan menggunakan perahu gitu yang agak lama, terus agar perjalanannya lebih berkesan, kami disarankan untuk menggunakan perahu speedboat. Dan memang kenyataannya dari perjalanan ini ya memang lebih berkesan gitu, lebih berkesan dibanding menggunakan darat yang waktunya lama gitu. Dan ya mungkin bisa dibayangkan juga jalur yang akan kita gunakan itu seperti apa gitu. Jadi memang pilihan digunakannya speedboat ini adalah ya biar perjalanannya berkesan juga. Waktu itu saya gunakan speedboat dengan biaya 3 juta. Kemudian setelah sampai di Serawai, waktu itu saya nyewa lagi perahu klotok. Nah untuk perahu klotok ini memang sudah direkomendasikan dan dipilih langsung oleh pihak Taman Nasional, karena memang di Taman Nasional Bukit Raya ini, Bukit Baka Bukit Raya, pengelolaannya menurut saya cukup bagus karena memang memperdayakan dari masyarakat setempat juga. Nah perahu klotok ini adalah perahu masyarakat rantau malam gitu. Jadi kita emang nyewa perahu milik masyarakat. Waktu itu kita nyewa perahu milik Pak Embong untuk perjalanan pulang pergi itu 2.500.000. Nah tadi yang 3 juta itu sama untuk pulang dan pergi juga. Jadi
bagus lah gitu, memperdayakan masyarakat yang punya fasilitas perahu digunakan untuk pendakian. Nah ini perjalanannya lebih menyenangkan lagi, lebih seru lagi, lebih berkesan lagi dibanding yang sebelumnya, karena memang memasuki hulu sungai yang harusnya lebih deras. Ya teman-teman bisa nonton lah videonya di video yang kedua. Cukup puas lah dengan apa yang dimiliki oleh Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya ini. Kemudian waktu itu kami mengeluarkan juga dana sekitar 200.000 untuk upacara adat, di mana upacara adat ini dilakukan sebanyak 2 kali. Pertama sebelum kita naik dan sebelum kita turun. Jadi 2 kali bayarnya itu 200.000. Nah untuk syarat upacara adatnya waktu itu kami diharuskan membeli 2 ayam. Ya itu mungkin dari kepercayaan masyarakat setempat. Cuman ada satu hal yang teman-teman tahu, kalau seandainya datang ke sana teman-teman, kalau yang muslim biasanya dipilih gitu, diharuskan untuk memotong ayam tersebut. Tapi untuk ditanya kemana ayamnya, ya teman-teman bisa milih. Kalau teman-teman mau makan ya bisa dimakan, kalau seandainya teman-teman nggak mau makan nggak masalah, bisa dikasihkan ke masyarakat setempat gitu. Ini cuma syarat doang katanya, yang pernah saya tanya langsung ke si bapak adatnya. Kemudian tadi kan untuk syarat itu 2 ayam, kita waktu itu beli harganya sekitar total itu 2 ayam untuk sebelum berangkat dan pulang sekitar 250.000. Jadi itu ya bisa di inilah sama teman-teman. Kalau seandainya teman-teman dapat yang lebih kecil mungkin harganya lebih murah. Kalau seandainya yang lebih gede ya mungkin bisa lebih mahal. Itu 2 ayam 250.000 itu. Kemudian nah untuk homestay sendiri ini sama seperti tadi perahu. Jadi homestay itu memang sudah ditunjuk oleh pihak Taman Nasional. Jadi Taman Nasional menunjuk rumah ini jadi homestay. Salah satu alasannya pemilihan homestay ini yang pernah saya tanyakan juga. Jadi pemilihan homestay ini murni dari pihak Taman Nasional dengan penilaian-penilaian yang mereka miliki. Salah satunya penilaian si rumah yang dijadikan homestay ini harus punya fasilitas sanitasi atau WC yang memang mendukung gitu untuk para tamu. Jadi teman-teman gak perlu khawatir kalau seandainya datang ke sana WC-nya atau mandinya di sungai, enggak. Jadi semua homestay yang ditunjuk langsung oleh pihak Taman Nasional, dia sudah diberikan tanggung jawab untuk menyediakan kamar mandi yang memang bersih dan juga bagus gitu. Dan harus juga homestay tersebut punya fasilitas istirahat yang bagus, seperti menyiapkan kasur gitu. Itu sudah komplit semua. Dan juga untuk listrik teman-teman gak perlu khawatir juga, walaupun waktu saya ke sana listriknya itu masih di batas waktu gitu. Jadi listrik itu nyalanya dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Jadi dari situ kita bisa digunakan untuk ngecas HP, kamera gitu. Jadilah pokoknya udah enak semua gitu. Nggak perlu khawatir lagi nantinya gimana, semua udah siap semua gitu. Kemudian waktu itu karena kita datang Januari, otomatis kondisi lagi hujan. Waktu itu kita nyewa perahu untuk penyeberangan gitu dari Pangkalan Ojek atau dari Rantau Malang ke Pangkalan Ojek yang memang jaraknya agak sedikit jauh gitu. Terus sungainya agak lumayan panjang juga. Waktu itu kita nyewa itu biayanya sekitar 100.000. Kemudian untuk porter nih, banyak teman-teman yang nanya berapa sih porter yang disewa gitu untuk perjalanan ke Gunung Bukit Raya ini. Ini emang agak lebih berbeda dibandingkan gunung lain. Jadi kalau seandainya kita datang ke sana dengan jumlah 4 orang, nah kita diharuskan untuk menyewa porter 2 orang. 2 orang ini memang udah jadi kesepakatan masyarakat setempat, karena memang ya perjalanan juga jauh dan juga bisa dibilang ekstrim. Jadi ya biar nggak terlalu berat gitu. Jadi teman-teman yang datang 4 orang harus menyewa minimal 2 orang gitu. Waktu itu cuman karena kita pengen benar-benar aman dan memang waktu itu nggak ada yang naik lagi, akhirnya diputuskan
untuk tim kita nyewa 2 orang khusus untuk barang-barang yang digunakan tim seperti tenda, logistik dan lain-lain. Nah kemudian seorang teman nyewa porter juga pribadi, dan saya bareng teman yang satu lagi nyewa juga satu gitu. Jadi kita waktu itu 4. Nah untuk tim ini kami menganggarkan untuk 2 orang itu biayanya sekitar 2.100.000. Ini di luar tip gitu. Jadi bayarannya segitu, 2 orang itu 2.100.000. Kemudian pengeluarannya paling itu aja sih, nggak ada yang lain. Tadi kan kayak upacara adat, syarat upacara adatnya, kemudian homestay, itu sih yang penting-penting yang banyak ditanyain. Porter, kemudian untuk perahu kan sama, tadi udah dibayar pulang pergi. Ya, paling itu aja. Terus di Sintang sebelum kita pulang, waktu itu kita nyewa juga hotel yang dekat dengan Taman Nasional, sekaligus ya silaturahmi dengan pihak Taman Nasionalnya, ngobrol-ngobrol soal pengalaman. Waktu itu kami ngeluarin 530.000 ya, untuk hotel di kota. Nah untuk ke bandara waktu itu kami gunakan lagi taksi yang biayanya 100.000. Jadi sebenarnya untuk pendakian ke Bukit Raya ini enggak semengerikan yang diceritakan di blog orang atau artikel orang yang bilang bahwa pendakian Bukit Raya ini mahal dan juga dibilang masih cukup sulit gitu. Sebenarnya dari pengalaman saya kemarin nggak begitu sulit. Dari biaya pun ya kita bisa menyesuaikan lah gitu, bisa kita tekan agar lebih murah atau gimana gitu. Jadi ini tergantung lagi ke teman-teman yang memang mau naik ke Gunung Bukit Raya ini. Ya dari anggaran tadi yang sudah saya jelaskan, total dari saya berangkat dari rumah sampai balik lagi ke rumah totalnya 7 juta. Jadi 7 juta ini udah termasuk tiket berangkat, tiket pulang ke Bandung dari Pontianak, dan juga tiket dari Pontianak ke Sintang bolak-balik. Nah untuk teman-teman yang pengen lebih murah biayanya, salah satu saran dari saya mungkin bisa ditekan dari biaya dari Pontianak ke Sintang. Kalau saya pakai pesawat yang biayanya tadi 600.000 sama 450.000, teman-teman bisalah menggunakan mobil dari Pontianak ke Sintang. Walaupun memang waktunya yang lebih lama dan juga memang diperlukan waktu yang lebih fleksibel juga. Nah, paling itu. Terus untuk perahu teman-teman bisa menyesuaikan speedboat. Kalau seandainya datangnya cuman berdua gitu, atau kayak teman saya waktu itu 1 orang, teman-teman paling nunggu bareng masyarakat yang memang si perahu speedboat itu digunakan untuk transportasi mereka juga gitu. Untuk perahu klotok ya, kalau seandainya bisa ngelobi masyarakat yang mau pulang ke Rantau Malang, teman-teman juga bisa gitu. Cuman barusan adalah anggaran inti yang dikeluarkan untuk teman-teman yang mau datang ke Bukit Raya. Ya tinggal teman-teman menyesuaikan aja. Mungkin itu aja sih yang bisa saya bagi ke teman-teman, agar teman-teman nggak penasaran lagi soal pendakian Bukit Raya dari segi biayanya. Oke, itu aja teman-teman. Jangan lupa ikutin terus channel ini, dan juga jangan lupa untuk subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang.